Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di SD Negeri 1 Karangrejo ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 1 Karangrejo, Ibu Sudarwati SPD MPD yang telah bersedia menghadiri untuk kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1 dan 4. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Karangrejo yang juga berkenan hadir meluangkan waktu untuk menghadiri sebagai audien di kegiatan hari ini juga, yaitu kaitan dengan aksi nyata modul 1 dan 4, di mana kegiatan ini salah satu dari rentetan kegiatan pendidikan guru penggerak saya. Mari sebelum kita memulai kegiatan, kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, ya Bapak Ibu. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini perkenalkan saya sudah terkenal harusnya ya, karena ini saya juga bagian dari SD Negeri 1 Karangrejo. Saya Dr. Ali Putranto, di mana pada kesempatan hari ini ingin berbagi tentang apa yang saya dapatkan ketika mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10, di mana yang akan saya bagikan yaitu tentang diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang untuk perkenalan tadi sudah semuanya sudah kenal, termasuk Pak Joni, Pak Hadi yang menjadi bestie saya selama ini. Makasih Pak ya. Makasih Pak. Untuk deskripsi kegiatan aksi nyata hari ini, yaitu yang pertama, mengingat pentingnya budaya positif di sekolah dalam menentukan keberhasilan pembelajaran siswa, maka selaku calon guru penggerak, saya berupaya untuk secepatnya mengimplementasikan pemahaman konsep budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Kemudian yang kedua, salah satu bentuk budaya positif adalah membuat kesepakatan kelas dalam bentuk keyakinan kelas yang berpihak pada murid. Kemudian saya juga ingin mengimbaskan budaya positif tersebut kepada rekan guru sejawat di lingkungan sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu memang menjadi budaya yang harus kita terapkan di sekolah kita, karena budaya itu artinya kan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu terjadi tanpa harus ada perintah, tanpa harus ada ajakan, Jadi apa yang dilakukan itu karena gerakan hati sendiri. Sehingga apabila budaya positif itu ada di sekolah, itu nanti akan sangat bagus untuk kemajuan sekolah, terkhusus di SD Negeri 1 Karangrejo kita.
dimana kita bisa mengajak anak-anak ya, atau membuat suatu kebiasaan-kebiasaan di mana kebiasaan itu akan terus dilanjutkan berlanjut-lanjut sampai akhirnya menjadi sebuah budaya. Nah, budaya itu harus kita awali dengan sebuah kesepakatan ya, terkhusus kesepakatan kelas. Misalnya di dalam setiap kelas yang kita ajar ya, kita bisa di awal pembelajaran mungkin ya, di awal tahun ajaran baru, atau mungkin pula di awal pembelajaran atau awal semester ya, kita bisa membuat kesepakatan-kesepakatan apa yang bisa kita lakukan atau kita terapkan bersama dengan anak didik kita. Ya, dimana kesepakatan itu yang mungkin awal-awal agak susah ya, karena memang namanya anak itu kan kadang sulit diatur, kadang ada yang manut ya, heterogen. Tapi mungkin awal-awal bisa dengan bagi yang tidak melakukan akan terkena sanksi atau apa. Tapi nanti kalau sudah menjadi suatu kebiasaan, lambat laun kebiasaan itu nanti akan mengarah ke hal yang positif, yaitu akan menjadi suatu budaya yang mengakar ya. Nah, aksi nyata yang saya lakukan yang pertama itu adalah menumbuhkan budaya positif sehingga terwujud lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, baik di lingkungan sekolah. Menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa tentang disiplin positif melalui penerapan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang nanti diharapkan mampu membentuk karakter siswa yang positif baik di lingkup sekolah maupun lingkup masyarakat. Betul sekali ya. Jadi Bapak Ibu, jadi pendidikan itu kan diawal dari rumah, kemudian sekolah, lalu akhirnya di masyarakat. Di mana budaya positif itu nanti tidak hanya diterapkan di sekolah saja. Harapan kita nanti kelak budaya positif itu akan berlanjut ketika anak itu sudah mulai terjun ke masyarakat. Ya. Jadi ketika sudah terjun ke masyarakat, budaya-budaya positif itu akan terus melekat di dalam diri mereka masing-masing. Itu harapan kita, ya. Kemudian untuk selanjutnya tolak ukur ya, tolak ukur yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, siswa mampu membuat keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa dan wali kelas. Siswa mampu melaksanakan dan menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama secara berkelanjutan atas motivasi intrinsik dari kesadaran diri sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita berusaha untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif ya. Jadi meskipun di awal itu memang susah, harapan kita ya tadi nanti akan menjadi suatu budaya. Kalau jadi budaya sampai kapanpun digoyah-goyahkan itu susah ya. Budayanya wong Jawa ini ngomong kromo ya, sampai kapanpun tetap nggak bisa. Ojo ngomong kromo tuh, wis budayane kok ngomong kok ya. Nah, itu yang menjadi tolak ukur kita nanti ya. Selanjutnya untuk lini masa tindakan ya. Ya, lini masa tindakan yang di awal jelas pasti kita harus menghadap kepala sekolah. Kepala sekolah itu sebagai atasan atau penanggung jawab yang ada di suatu unit kerja atau sekolah ya, mendiskusikan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendiseminasikan tentang budaya positif yang berisi keyakinan kelas dan segitiga restitusi terhadap teman guru sejawat. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing serta menerapkan segitiga restitusi jika terjadi pelanggaran keyakinan kelas oleh murid.
Bersama kepala sekolah dan teman sejawat memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat dan dilaksanakan bersama. Betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi untuk sampai di suatu tujuan ya terkait dengan hal ini ya memang diperlukan juga dukungan dari berbagai pihak. Terkhusus yang pertama dukungan dari pimpinan, dari kepala sekolah. Di sini kepala sekolah kita Bu Sudarwati ya, kiranya bisa mendukung ya. Terus juga selain kepala sekolah juga perlu dukungan juga dari rekan sejawat ya, Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Karangrejo ya. Jadi kita menjadi satu bagian dari SD Negeri 1 Karangrejo untuk bersama-sama mencapai tujuan yaitu membangun budaya positif di SD Negeri 1 Karangrejo. Lanjut. Oh ini ya. Nah, dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan budaya positif ya tadi dukungan dari seluruh elemen sekolah, yaitu kepala sekolah, teman guru sejawat, serta siswa itu sendiri. Nah itu penting ya, karena memang objek kita dalam mendidik itu kan memang siswa, ya, dimana nanti yang terbentuk, yang menjadi tujuan kita berubah itu ya siswa itu, ya. Jadi perlunya kita memang harus melibatkan siswa juga, ya, supaya pelaksanaan kegiatan membangun budaya positif ini bisa terwujud. Dan dukungan sarana dan prasarana, ya, mungkin yang dimaksud adalah biaya Pak Diki. Nah itu biaya juga perlu diperhatikan. Terus dukungan dari orang tua siswa. Nah ini orang tua siswa itu juga harus turut berperan. Biasanya di dalam masyarakat, ya, itu kalau berbicara tentang dunia pendidikan, ya, itu mesti guru dan murid. Biasanya kalau orang tua awam seperti itu, jenenge wong ning di sekolah itu sebenarnya guru dan murid. Padahal itu peran orang tua itu juga diperlukan, ya, karena memang guru dan murid itu kan memang di sekolah seperti yang disampaikan Bu Darwati kemarin, bahwasanya di sekolah itu guru itu sebagai orang tua siswa, tapi di rumah itu menjadi penanggung jawab orang tua. Jadi orang tua itu juga perlu memantau, ya, memantau bagaimana aktivitas anak di luar sekolah juga harus ikut serta untuk andil dalam pembelajaran anak, ya, termasuk di rumah mengingatkan belajar, menanyai ada PR atau enggak, ya, juga bisa mendidik anak untuk melakukan budaya-budaya positif di lingkup keluarga, ya, seperti misalnya beribadah tepat waktu, ya, harus hormat dengan orang tua, ya, dan lain sebagainya. Itu juga perlu. Jadi tidak anak itu diloskan saja, ya, artinya itu wes budaya pendidikan saya serahkan ke sekolah. Itu yang menjadi paradigma pendidikan saat ini, ya. Nah ini perlunya orang tua juga turut serta. Selanjutnya, nah ini, ya, konsep utama modul budaya positif yang saya praktekkan yang pertama itu perubahan paradigma belajar, ya. Memang paradigma belajar saat ini atau pandangan, ya, pandangan belajar saat ini itu kan secara teoritis itu kan semuanya berpusat pada siswa, ya, di era sekarang. Jadi pembelajaran ketika kita waktu SD dulu jika diterapkan pada era saat ini itu jelas kurang mendukung dan jelas tidak sesuai karena perkembangan anak itu berbeda, betul ya benar ya. Jadi perlunya kita juga memahami bagaimana perubahan paradigma belajar anak.
Terus yang kedua, disiplin positif itu perlu ya. Memang untuk budaya positif itu perlu kedisiplinan. Tidak semata-mata begitu kita lakukan kesepakatan, jadi budaya itu akan terjadi, tidak bisa. Jadi harus perlu kedisiplinan, penting betul ya Pak Seni ya. Jadi perlu harus disiplin. Namanya disiplin itu memang nggak enak ya, tapi ada tujuan positif yang akan tercapai di balik itu. Yang ketiga yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu memang perlu ya, selain kebutuhan secara ekonomi juga perlu juga kebutuhan secara emosional, secara kasih sayang dan lain sebagainya perlu. Terus motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, yang terakhir segitiga restitusi. Lanjut untuk berikutnya itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru merdeka belajar ya. Seperti yang kita alami dengan kondisi saat ini, situasi saat ini, kita menerapkan kurikulum merdeka dari tahun berapa kuningan dulu ya? Awal tahun kurikulum merdeka. Oh belum ya? 2021 gitu. Di awal itu kelas 1 dan kelas 4 ya Bu Hermain. Betul ya. Nah itu paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kita mungkin sudah hafal ya 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ya. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, betul ya. Jadi ketika budaya positif itu suatu saat sudah diterapkan dan sudah menjadi hal yang pembiasaan, itu anak itu pasti akan nyaman berada di sekolah. Jadi anak itu berbicara tentang sekolah itu tidak sesuatu hal yang wegah, tidak sesuatu hal yang wah nanti pasti banyak tugas atau nanti mesti bertemu dengan teman-teman yang menjahili apa-apa, tapi menjadi suatu taman ya, atau menjadi taman hiburan bagi anak-anak, sehingga anak-anak ketika berbicara tentang sekolah itu ada suatu semangat. Wah, senang aku ke sekolah, bertemu dengan bapak ibu guru, bertemu dengan teman-teman, mengikuti kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian disiplin positif ya. Dalam budaya kita makna kata disiplin di mana ini menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah itu yang menjadi paradigma pendidikan sekarang. Mungkin kalau kita berbicara dengan pendidikan zaman dahulu ketika mungkin saya SD atau bapak ibu guru waktu sekolah, makna disiplin itu pasti sesuatu yang ketika kita melanggar pasti akan mendapatkan hukuman ya. Hukumannya itu tidak hanya sebatas verbal, tapi mungkin pula juga hukuman fisik, seperti mungkin dijenggit atau dicubit ya. Itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari dulu ketika kita zaman sekolah di SD ya. Nah di era sekarang hal seperti itu tidak sesuai ya, karena tidak sesuai dengan paradigma perkembangan pendidikan saat ini. Nah, tujuan dari disiplin positif tadi intinya itu tidak hanya sebatas nanti bakalnya anak patuh, nanti anak takut ya.
tapi untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi motivasi ini berasal dari internal, dari diri siswa sendiri. Ya, jadi tidak menjadi eksternal. Artinya itu aku nggak melakukan ini, nanti bapak ibu guru pasti marah, tapi saya akan mendapatkan sanksi. Nah, jadi dari diri sendiri akan muncul, ya, muncul untuk menerapkan disiplin positif itu sendiri. Ya, baik bapak ibu. Kemudian kita lanjut. Nah, umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ada pertanyaan dengan nggih? Nggih, baik. Lanjutkan ya. Ngantuk, Pak. Oke. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar manusia, ya, seperti yang saya tampilkan sebelumnya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu, ya, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, ya. Nah ini manusia itu pasti supaya hidup pasti membutuhkan kebutuhan, ya, kebutuhan mungkin makanan, kebutuhan tentang rasa aman, ya, kesehatan dan lain sebagainya. Yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang, ini yang perlu, ya. Kebutuhan penguasaan, ya. Terus kebutuhan kebebasan. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, ya. Tapi kesenangan dalam hal ini adalah kesenangan yang positif, ya Bapak Ibu. Betul, ya. Jadi piknik itu juga sudah menjadi kebutuhan primer, ya Bapak Ibu, ya, di paradigma saat ini. Ya. Ya, meskipun juga menjadi program sekolahan, tapi diri pribadi kita setiap hari pasti membayangkan piknik, ya, piknik, ya. Besok ada piknik ya Pak? Ya, nanti kita berusaha untuk meluangkan waktu untuk piknik, ya. Ini Pak Adi, ya, bisa dikondisikan, ya Pak. Terus yang keempat, membuat keyakinan kelas, ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwasanya untuk mencapai tujuan budaya positif itu yang pertama itu kita harus membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu hubungan antara guru dan siswa, karena objek tujuan kita itu jelas siswa, ya, yang akan kita ajak untuk menuju ke arah budaya positif itu kan siswa, ya. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas tadi, ya. Itu seperti ini, ya. Terus kemudian selanjutnya yaitu ini segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi itu mungkin menjadi hal yang baru nih Bapak Ibu, ya. Iya. Betul, ya. Nah, segitiga restitusi. Awalnya segitiga biru, Pak. Segitiga biru itu Tepung. oh iya, Tepung. iya. Nggih, tepung terigu. Cinta segitiga juga ada, nggih. Bukan. Ya, memang segitiga itu sebuah kata yang bisa digabungkan dengan kata-kata lain.
Nah, menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Ciri-ciri restitusi, ya, yang pertama itu menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Terus restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawanan bukan paksaan. Restitusi menuntun dan melihat ke dalam diri. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, pola segitiga restitusi, ya, seperti halnya bentuk gambar segitiga, ya. Ini seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Di dalam segitiga tersebut dibagi menjadi 3 sisi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, sisi validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Itu ya. Terus kita lanjut. Ini posisi kontrol restitusi. Menurut Diane Gosen terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya, yaitu yang pertama itu adalah hukum, ya, dimana pada posisi kontrol tersebut guru itu memberi tindakan kepada siswa itu hanya satu pihak, di mana siswa itu tidak berhak untuk membantah, siswa juga tidak berhak untuk mengemukakan alasannya kenapa melakukan hal itu. Jadi guru hanya sebatas patuhi, awas. Itu posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah, ya. Apabila ada siswa yang mungkin melakukan suatu kesalahan, mungkin melanggar tata tertib sekolah, mungkin seperti ini, Bapak sangat kecewa dengan kamu, ya kan? Terus berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? Terus yang ketiga adalah teman, posisi kontrol guru. Ayo bantulah ini itu ya. Dalam posisi itu guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Selanjutnya posisi kontrol keempat yaitu monitor atau pemantau. Nah, jadi ketika siswa melakukan suatu kesalahan, guru melakukan posisi pemantau, yaitu berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya peraturan apa. Jadi di posisi kontrol ini, ketika siswa melakukan kesalahan, ya, siswa berusaha Pak Guru berusaha mengingatkan kembali mengenai peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Sudah ada peraturan ini, kenapa kamu melakukan? Kamu tahu peraturannya, jadi siswa ini kembali mengingat. Yang kelima itu manajer, ya, merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Jadi ini yang menjadi bagian paling baik dari segitiga restitusi. Posisi kontrol yang paling disarankan itu sebagai manajer, ya. Jadi kalau di dalam lingkup pekerjaan, manajer itu kan artinya itu atasan, ya, atasan yang harus memahami dan harus mengerti apa yang dialami oleh perusahaan tempatnya bekerja, ya, dari karyawannya, dari bagaimana masalah
manajemennya, dari bagaimana kenyamanan di lingkup pekerjaannya. Itu penting juga sebagai guru kita harus memiliki posisi kontrol tersebut ya. Jadi ketika siswa itu melakukan suatu kesalahan ya, kita bisa mengarahkan siswa itu untuk menyadari apa kesalahan siswa itu sendiri dan berusaha mengajak siswa untuk tidak mengulang kesalahan itu kembali ya. Jadi ketika mungkin kita di perhadapan pada situasi tersebut, siswa kesalahan apa yang kamu yakini, kalau apabila kamu kok tahu kalau masalah itu hal itu salah, seharusnya yang kamu yakini bagaimana? Seharusnya saya tidak melakukan itu, Pak. Jadi rencana untuk memperbaikinya bagaimana? Saya akan meminta maaf, Pak. Ya. Secara teoritis memang seperti itu, Bu ya. Tapi mungkin untuk secara lapangan itu memang terkadang itu agak susah karena memang paradigma anak-anak sekarang itu memang sulit untuk diajak bekerja sama ya. Nah ini yang menjadi hal yang harus kita biasakan ya, sehingga kebiasaan tadi bisa mengarah ke hal yang positif. Betul sekali. Lanjut Bapak Ibu. Ya Pak. Nah motivasi dan harapan ini ya. Motivasi saya menjadi guru penggerak adalah untuk menggerakkan diri saya terlebih dahulu. Ya. Memang kita harus ya kita harus membangun komitmen kepada diri kita sendiri ya, supaya kita ini mau untuk berubah yang sebelumnya itu kurang sesuai, yang sebelumnya baik ya, bukan kurang sesuai ya, menjadi lebih baik lagi ya. Karena seringkali lingkungan yang kurang mendukung dan nikmatnya zona nyaman gitu ya, membelenggu diri untuk berkembang ya. Apalagi kita ini semuanya sudah ASN alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, kita pada lingkup zona nyaman. Alah, lapong konten bayaran ya. Jangan sampai seperti itu ya pendengar ya. Kita harus terus mengembangkan setiap kemampuan yang ada di dalam diri kita, kompetensi apa yang harus ingin dicapai itu harus kita kembangkan. Ya. Nah, demikian presentasi ya kaitan dengan disiplinasi budaya positif yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan Bu Kepala Sekolah SD 1 Harjo Darwati dan rekan-rekan Bapak Ibu Guru SD 1 Harjo ya, kiranya bisa menjadi manfaat dan mulai dari saat ini kita bisa punya gambaran hal-hal apa yang perlu kita terapkan kaitan dengan budaya positif ya, kebiasaan positif apa nanti yang harus saya sepakati dengan anak-anak didik saya untuk saya bisa menjadi pembiasaan positif dan mengarah ke budaya positif yang mengakar di dalam karakter diri peserta didik kita demi kemajuan SD Negeri 1 Karangrejo ya. Mohon maaf apabila ada suatu kesalahan tutur kata yang kurang berkenan yang saya ucapkan ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk waktunya Bu Darwati dan Bapak Ibu Guru SD 1 Karangrejo. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak dan menggerakkan. Ini kita saya jawab Pak. Sudah Pak Jal. Saya mau tanya. Oh iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik Pak, terima kasih waktu yang diberikan. Saya bertanya, seandainya kita menjumpai di lapangan itu ada anak yang melakukan ketidakdisiplinan atau melakukan kesalahan dan kita mendisiplinkan anak tersebut. Nah, bagaimana cara kita agar anak tersebut itu tidak merasa bahwa dia itu
hukum gurunya, tapi itu karena memang pertanggungjawaban dari apa yang telah dia lakukan. Seperti itu. Itu dia itu merasa menyadari bahwa oh ya benar, ini tuh karena kesalahanku. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak John. Pak Joni nih Pak. Pak John. Baik, saya akan menjawab kaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Joni, kaitan bagaimana caranya ya, agar anak yang melakukan suatu kesalahan itu menjadi sadar ya, sadar diri tanpa harus intinya itu lah, aku nak melakukan ini, aku ngerti seneng Pak Guru gitu ya. Hanya itu mengulang karena keinginannya sendiri, tidak mengulang karena keinginan sendiri. Nah itu tadi dengan menerapkan pola segitiga restitusi, yaitu peran kita sebagai guru, kontrol kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer ya. Jadi misalnya ya, kita mengajak siswa yang sudah melakukan suatu kesalahan, kita ajak duduk bersama ya, kita persilahkan, kita jangan memasang wajah yang marah-marah terlebih dahulu, karena kalau kita sudah memasang wajah seperti itu nanti siswa akan takut sendiri ya. Kita silakan duduk ya, kita ajak ngobrol, bagaimana kabarmu? Baik Pak, misalnya kamu tahu kenapa Pak Guru panggil ke sini? Misalnya ya. Nah, terus kita bisa mengarahkan ya permasalahan apa yang sudah dilakukan siswa. Ternyata siswa itu melakukan seperti ini. Terus kita tanyakan kembali, kalau kamu melakukan seperti itu, kira-kira itu benar apa enggak? Nah, siswa kan sudah bisa berpikir ya. Anak kelas 1 pun pasti sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk ya. Maaf Pak, saya salah ya, kalau kamu sudah tahu seperti itu, terus keyakinan apa yang kamu harapkan, kamu harus lakukan. Jadi yang benar itu yang mana? Berarti kita arahkan. Nah, kamu tahu itu salah, kudune sing bener piye? Nah, ketika anak nanti bisa berpikir juga, harusnya seperti ini Pak. Bagus, kita juga beri reward supaya anak nanti merasa oh iya Pak Guru ternyata tidak bijaksana gitu ya sebenarnya. Iya betul ya. Terus ketika anak sudah tahu mana yang harus benar, terus baru kita nanti gali lagi. Nanti terus setelah ini tindak lanjut kamu bagaimana untuk memperbaiki masalah ini? Ya, mungkin ya saya akan meminta maaf kepada mungkin yang bertengkar atau apa, atau mungkin melakukan kesalahan apa, atau mungkin melanggar apa ya. Itu terus kemudian kita kasih reward lagi, bagus sekali ya. Nah, jadi sekarang kamu sudah tahu hal yang benar itu harus bagaimana, terus kamu harus melakukan apa. Lalu kita gali lagi, kira-kira kamu mau hal seperti itu lagi tidak? Nah, nanti anak mulai berpikir, jadi ayo, nanti anak akan mulai berpikir. Jadi anak itu nanti otaknya, pikirannya itu akan mulai berkembang, menggali mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nanti akan tercipta sendiri, ya. Nah, mungkin bisa diterapkan seperti itu Pak Cik. Bagaimana tentang ini penjelasan dari saya? Silakan kita monggo. Ini apa bahasanya? Semisal kalau terjadi sebuah konflik, apa bahasanya ya? Anak dengan anak Pak, itu berkelahian misalnya seperti itu, rebutan jajan seperti apa itu lah ya. Nah, sikap kita sebagai seorang guru, apa kita langsung bisa kita bahasanya kita tangani di tempat, atau kita bagaimanakan, apa langsung kita itu juga, atau kita tunggu momen bagaimana, atau seperti apa itu? Misal karena yang sedang bertengkar di kelas itu ya, misal ya kita sedang di kantor, kita datang menghampiri yang tersebut, tahu kejadiannya, kita langsung bahasanya kita langsung apa ya? Seketika itu juga kita tidak, atau kita
di tempat itu juga atau di mana atau bagaimana proses seperti itu Pak? Oh iya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Jun. Jadi untuk pertanyaan Pak Joni, yang pertanyaan kedua, tanduk ya Pak Jun ya? Iya. Betul. Saya menikmati Pak. Iya ya. Jadi Pak Joni tadi bertanya apabila nanti ada situasi di mana di dalam kelas ketika kita sedang mengajar ada dua anak atau mungkin lebih Pak Joni ya. Iya. Itu yang bertengkar ya, mungkin masalah apapun itu. Lalu sikap kita sebagai guru itu bagaimana? Apakah kita langsung menindak atau mungkin ada cara lain? Betul itu Pak Joni? Iya. Oke. Ya baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab. Apabila ada situasi seperti itu, kita sebagai guru karena memang bertengkar itu kaitan dengan kotak fisik ya. Yeah. Mungkin bisa juga selain verbal kan mungkin kotak fisik. Jadi kita sebisa mungkin harus menindak dalam arti itu mengarah ke memisah terlebih dahulu ya. Menghentikan aksi pertengkaran itu terlebih dahulu ya, supaya tidak ada hal yang lebih membahayakan lagi ya, mungkin karena jenis pertengkaran itu kan pasti kontak fisik, mungkin ada yang terluka atau itu kan sangat membahayakan. Kita tindak di situ, kita pisah, kita lerai ya. Kalau mungkin kita kesulitan, kita juga bisa minta bantuan teman-temannya yang lain, teman-teman anak-anak itu untuk misalnya. Nah setelah selesai ya kita hentikan sejenak dulu pembelajaran ya. Hentikan sejenak dulu pembelajaran. Mungkin kita bisa memberi tugas teman-teman yang lain yang tidak terlibat dalam perkelahian itu. Terus kita ajak anak yang terlibat dalam perkelahian itu untuk keluar kelas. Kita arahkan ke kantor ya. Sini ikut Pak Guru yuk. Ayo sini. Ya mungkin kita agak tegas berwibawa juga, bukan ayo sini, ayo sini Pak Guru. Nah gitu ya. Kita ajak ke kantor, kita ajak duduk bersama ya. Orang anak-anak yang terlibat perkelahian itu ya, kita juga menerapkan segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi itu ya. Kita terapkan lagi, kenapa kok kalian melakukan itu, apakah kalian itu datang ke sekolah hanya untuk bertengkar atau hanya untuk seperti itu, sampai akhirnya itu anak itu bisa sadar sendiri apa yang sudah dilakukan itu sama. Seperti itu Pak Jen. Nggih, dinasihati betul. Apa yang sudah dilakukannya itu sama. Pak Adi mau tanya nggih? Ya, Pak. Bukan. Guru siapa yang ngerti nggih? Siapa? Benar. Budarwati monggo. Betul nggih. Mungkin Budarwati sebagai kepala mau menambahkan. Ini kaitan dengan apa yang saya sampaikan, mungkin pengalaman Budarwati sebagai guru yang mungkin sudah mengajar lama gitu. Apa saja itu waktu dan tempat. Saya tadi mengamati Pak Satrio Alek memberikan apa yang diberikan tentang gambaran-gambaran guru penggerak dan semua apa yang diberikan kepada kita semua beserta anak-anak itu sudah sesuai dan sudah baik, dan mudah-mudahan selanjutnya ke depan ditingkatkan sedikit yang penggeraknya katanya itu. Terima kasih. Ya itu hanya sedikit yang saya berikan. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih untuk motivasi dan dukungan dari Budarwati, kepala sekolah, telah mendukung kegiatan saya dalam melakukan kegiatan pendidikan guru penggerak ini dari awal hingga sampai nanti tuntas. Demikian Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dan sudah
memahami apa yang saya sampaikan. Presentasi hari ini kita sudahi ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu dalam menghadiri ya presentasi saya yang berkenan hadir, mengganggu, saya mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak Ibu ya dalam belajar mengajar dan sudi untuk mendukung saya dalam setiap kegiatan ini. Terima kasih. Saya ucapkan sugeng siang, sugeng istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.